Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dicintai Allah, kita bersyukur hari ini kalau berdasarkan kalender Kementerian Agama ini Jumat perdana di bulan Safar. Kalau pakai kalender Ormas Muhammadiyah hari ini tanggal 2 Safar. Apa arti tanggal 2 Safar atau tanggal 1 Safar? Kalau sudah masuk bulan Safar itu berarti 7 bulan ke depan kita akan berjumpa Ramadan. Ingat, Ramadan bulan ke-9, Safar bulan kedua. Hari ini Jumat perdana di bulan Safar. Kita juga bersyukur hari ini bertepatan dengan tanggal 18 Agustus Miladiyah 2023. Secara nasional kemarin kita sudah merayakan di mana-mana upacara memperingati milad HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekalipun jika kita melihat keadaan negeri ini, kalau menurut Taufik Ismail, penyair yang hidup beberapa zaman, beliau mengatakan negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, baru boleh kita teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir. Kenapa? Malu kita. Banyak anak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa, dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberikan pekerjaan layak, mensejahterakan, jangan dulu teriak merdeka. Lebih baik diam, berpikir, malu kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekalipun demikian kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Negeri ini bagi umat Islam bukan negeri asing. Seberapa sulit pun kita masih bisa Jumat bebas hari ini. Khatib baru pulang dari negeri tirai bambu, diberi kesempatan ke masjid-masjid di sana. Masjid-masjid di sana punya kegiatan luar biasa, tapi semua kegiatan berpusat di masjid. Akikah anak lahir di masjid. Akad nikah, pernikahan di masjid. Dan kalau ada orang meninggal, kita takziah juga di masjid. Kita masih bersyukur. Dan kalau ditanya apa tugas utama kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak laki-laki, yang paling utama adalah menjaga hidayah yang Allah berikan pada keluarga kita. Karena hakikat kemerdekaan dalam Islam adalah la ilaha illallah. Sebagaimana seorang sahabat yang menaiki kuda, dia tidak turun dari kudanya ketika melewati karpet merah yang terpampang di depan Kaisar Rustum, penguasa Persia. Apa kata beliau? Kami datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia.
Itulah misi utama agama kita. La ilaha illallah. Tapi memang tak mudah menjaga hidayah itu. Sebab jika hidayah hanya diukur dengan cinta, maka Abu Thalib orang pertama yang mendapatkan hidayah. Karena sejak usia 8 tahun dia menjaga, merawat, memelihara Nabi SAW. Jika pengorbanan itu ukurannya seseorang mendapatkan hidayah, semua harta Abu Thalib habis untuk Nabi SAW. Bahkan ketika ingin melamar Khadijah, dalam riwayat disebutkan Abu Thalib menyiapkan, ada yang bilang 20 ekor, ada yang bilang 40 ekor unta terbaik untuk melamar Khadijah. Agar orang Arab tidak mengatakan Muhammad ponakan Abu Thalib numpang hidup dengan janda kaya Khadijah. Bahkan ketika dia tahu Muhammad diangkat jadi Rasul, orang-orang kafir Quraisy mulai tidak nyaman dengan dakwah Nabi. Apa kata Abu Thalib? Jika itu yang kau yakini Muhammad, teruskan. Aku pastikan tak ada orang Quraisy yang menyentuhmu. Itu Abu Thalib. Kalau diukur dengan cinta, pengorbanan, pembelaan, maka harusnya Abu Thalib orang yang paling utama dapat hidayah. Tapi kita tahu bagaimana sampai Abu Thalib wafat, dia tidak mengucapkan ikrar, tanda seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-imanu iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wa amalu bil arkan. Iman itu terucap oleh lisan, dibenarkan dalam hati, dibuktikan dengan anggota tubuh dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memeluk pamannya, membuka mulutnya, ya ammi qauli la ilaha illallah. Tapi tidak bergeming. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi? Innaka la tahdi man ahbabtah. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabtah. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Kau menerima risalah, kau menjaga risalah, kau menerima wahyu. Tapi bab hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Walakinallaha yahdi man yasha. Hanya Allah saja yang bisa memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebab Allah yang tahu pasti siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menanyakan pada sahabat, aina ikhwani? Di mana saudaraku? Para sahabat berkata, kami saudaramu. Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Kalau begitu di mana saudaramu ya Rasul? Merekalah orang yang tidak pernah melihat wajahku, berjumpa denganku, tapi mereka tetap meyakini, beriman dengan risalah yang diturunkan kepadaku. Kita bersyukur jika hanya diukur dengan kedekatan, kita jauh dari Abu Thalib. Jika hanya diukur cinta dengan pengorbanan, kita jauh dari Abu Thalib. Tapi karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Allah berikan pada siapa yang Dia kehendaki, maka kita jaga dengan baik. Para ulama kemudian sepakat hidayah itu ada dua, yaitu hidayatul irsyad. Hidayah yang Allah berikan lewat orang belajar. Nabi, dia menerima petunjuk, dia bermohon kepada Allah, tapi tidak semua orang yang dimintakan petunjuk kemudian bisa mendapatkan hidayah. Kita tahu bagaimana perbedaan Umar bin Khattab dengan Ammar ibnu Hisham. Dua-duanya dimintakan Allah, Rasulnya. Allahumma aizzal Islam bi Umarain. Allah muliakan Islam dengan dua orang Ammar ibnu Hisham dan Umar ibnu Khattab. Ya, tapi ternyata
Kata ulama ada yang kedua. Ini yang paling pokok. Hidayatut taufiq. Inilah hidayah yang Allah berikan pada hati seseorang. Umar, kita tahu bagaimana sebelum Islam bahkan menyakiti orang yang memeluk Islam. Tapi ada orang yang memang Allah berikan dia apa yang disebut dengan hidayatut taufiq. Para ulama mengatakan kadang-kadang dia nggak belajar, dia nggak apa, tapi dapat hidayah. Itu boleh jadi doa sahabatnya, doa orang tuanya, doa tetangganya. Bahkan ada tetangga yang non muslim boleh jadi dapat hidayah. Karena tiap kali khutbah, tiap kali ceramah, para penceramah, para khatib mendoakan mereka agar Allah berikan dia hidayah. Hari ini jamaah sekalian, checklist. Berapa anggota keluargamu yang masih hidup dengan hidayah? Checklist. Yang pertama siapa? Yang pertama saudara kandungmu. Berapa saudara kandungmu? Kalau di hari Jumat seperti ini dia belum datang ke masjid, itu bahaya. Ustadz, kenapa bukan istri dan anak? Kenapa bukan orang tua? Perhatikan baik-baik. Karena ketika nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang pertama yang dipisahkan dari manusia adalah saudara kandungnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika manusia dipisahkan dengan saudaranya, dengan ibu dan bapaknya, dengan istri dan anaknya. Kenapa saudara disebut yang pertama? Karena orang pertama yang sering kita lupakan di dunia ini adalah saudara kandung. Setahun ini berapa kali kau mampir ke rumah saudaramu? Alasan capek lah, gak ada waktu lah. Kau bangun rumahmu dengan bangunan bertingkat, beralasan karpet, ber-AC. Kau tanya berapa setahun, berapa kali saudaramu mampir di rumah mewahmu itu. Jika rumahmu mewah, saudaramu tidak pernah mampir, bukan siapa-siapa kau. Hidup yang paling bahagia ketika kita nanti selamat di dunia dan akhirat, bergabung bersama kita, saudara kita, orang tua kita, istri kita dan anak-anak kita. Tapi memang para ulama sepakat tak mudah menjaga hidayah itu. Itulah sebabnya kurang lebih ada dua hal yang harus kita hindari. Karena kalau ada dua hal ini, inilah penyebab utama hidayah itu tidak akan datang pada seseorang. Yang pertama kata ulama, al-kibir, kesombongan. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Sulit, Pak. Sombong itu bukan kau datang ke masjid dengan jam Rolex, dengan Alphard, dengan jas, bukan. Sombong itu kata Nabi, batarul haqq wa ghamtum nas. Kau menolak kebenaran. Jangan lihat siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan. Wa ghamtum nas, dan kau meremehkan manusia. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sampai 3 kali berkata, lan yadkhulul jannah. Sahabat takut, man ya Rasul, tidak akan pernah masuk surga. Kalau kita pakai bahasa Inggris, never. 3 kali, never, tidak akan pernah. Man ya Rasul, siapa ya Rasul? Nabi berkata, man kana fi qalbihi, siapapun yang ada di hatinya, misqalu dzarratin min kibir, sekecil apapun dari yang namanya kesombongan. Hati-hati. Jadi orang baik itu bagus, jadi orang baik itu top, tapi merasa lebih baik, hati-hati. Hati-hati. Setan itu diusir dari surga bukan karena dia tidak beriman pada Allah, tapi apa penyebabnya? Ketika Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang menghalangimu tidak sujud pada Adam ketika aku perintahkan padamu? Apa jawab setan?
Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara dia cuma engkau ciptakan dari tanah. Analisa yang keliru dari setan membuat dia sombong. Mana dalil api lebih mulia dari tanah? Apa kata Allah? Fakhruj minha. Keluar kau dari surga. Fala tatakabbara. Karena tidak pantas kau menyombongkan di dalam surga. Hati-hati, yang sudah ditinggal di surga aja dikeluarkan, apalagi kita yang belum masuk surga. Penghalang utama adalah kesombongan. Itulah sebabnya, mohon maaf, jangan kau lihat, jangan dulu. Oh, bukan ustadz saya, bukan kiai saya. Apapun ucapan orang, kalau itu baik, apa kata ulama? Ambil, karena itu harta, hikmah yang paling berharga milikmu yang terlepas. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Kadang ada orang mau ke masjid aja nggak jadi. Kenapa? Oh, ustadz itu, balik dia cari masjid yang lain. Ingat, batarul haq wa ghamtum nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Yang kedua, jamaah sekalian, yang menghalangi hidayah itu kata para ulama adalah al-ghaflah, lalai. Makanya hati-hati 17 Agustus ada lomba gaple. Gaple itu dari bahasa Arab, gofala. Karena kita sulit menyebut goflah, maka jadi gaple. Killing time, main gaple, main remi. Hati-hati, goflun. Orang-orang yang lalai itu kata Allah, dia akan dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sa'asrifu an ayati alladziina, atau dalam ayat yang lain, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha. Kebanyakan isi neraka jin dan manusia, mereka punya hati buta, mata buta, telinga tuli. Ya, kata Allah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak kata Allah, wa ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Mari jamaah sekalian, jaga baik-baik keluarga kita, karena itu harta yang paling berharga, dan hanya menjadi berharga kalau kita mati, pasangan kita mati, saudara kita kandung kita mati. Mereka semua mati dalam keadaan hidayah. Sebagaimana pesan utama para khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, sebelum kita bermunajat, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah di hari di mana doa diijabah di hari Jumat ini, khatib ingin menyampaikan, jangan pernah menganggap enteng doa kita atau doa orang-orang soleh pada keluarga kita. Makanya kalau ada orang soleh, kita mintakan, ya Syekh, ya Ustadz, ya Doktor, doakan kami dalam hidayah. Allahumma hdina. Marah pada anak tidak menyelesaikan masalah. Ya, kita emosi tidak menyelesaikan masalah, doakan anak. Apalagi istri kita, ajarkan pada dia, jaga lisannya, karena lisan seorang ibu doa untuk anaknya. Ya, pastikan yang terucap dari mulutnya sekalipun dia marah adalah ucapan doa-doa terbaik untuk anak-anak. Kalau setebal kasarnya Umar tertembus dengan doa Nabi sehingga Umar menjadi orang yang memuliakan Islam, maka banyaklah minta doa, banyaklah berdoa agar Allah berikan hidayah. Anak kita yang masih sulit kita bangunkan subuh, jangan kita marah, siram air, berdoa mohon pada Allah. Di Jumat seperti ini,
apalagi menjelang maghrib, doa-doa diijabah hari ini, mintakan Allah. Apalagi saudara kandung kita yang mungkin hari ini belum sempat masuk ke masjid, badannya bertato, paginya bahkan sudah bau minuman keras. Tak ada alasan bagi kita membiarkan dia. Mohon pada Allah agar Allah berikan hidayah. Daripada kita menjelek-jelekkan pemimpin, daripada kita menjelek-jelekkan pejabat, mendingan berdoa pada Allah. Karena menjelekkan itu tak ada manfaat, tapi mendoakan. Doa semoga para pemimpin kita Allah berikan hidayah, lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada rakyat, lebih dekat dengan umat. Karena itulah pemimpin yang selalu didambakan kita umat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Rabb, ya Anta, ya Qadiyal hajat, ya Rabb. Jangan kau biarkan diri kami, apalagi saudara kami ya Allah, dengan kelalaian, apatah lagi dengan kesombongan. Jangan kau halang ya Allah pintu hidayah pada kami dan saudara kami. Ya Rabb, boleh jadi kami di masjid ini ruku dan sujud, masih ada saudara kami lalai ya Allah. Jangan kau biarkan mereka lalai ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan kau pisahkan kami di dunia apalagi di akhirat dengan saudara-saudara kami. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, karuniakanlah dalam hidup kami petunjukmu ya Allah, agar kami lebih takut padamu, lebih sayang kepada sesama hambamu. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan kau biarkan kami keluar dari masjid ini kecuali kami telah engkau ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farazta. Jangan kau biarkan kami punya kesulitan hidup ya Allah, kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaita. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan apalagi hutang ya Allah, kecuali kau berikan kami kesanggupan dan kemampuan. Dan jangan kau biarkan negeri ini ya Allah yang diwariskan oleh umat ini ya Allah, kecuali kau berikan pada kami pemimpin yang takut padamu, yang cinta pada umat ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.